Setelah berhasil memulihkan kembali fasilitas nuklir sipil Iran, Rahma mendapat hadiah dari pimpinan Iran sejumlah uang yang fantastis. Lalu dia menghubungi ayahnya di Blitar agar merenovasi rumahnya yang hampir roboh. Dengan dana 1 miliar kini kedua orang tuanya dapat tinggal di rumah yang sangat layak. Kasih like dan doa buat wanita soleha ini. Ternyata inilah salah satu ilmuwan nuklir Iran yang selamat. Rahma, gadis kampung dari Blitar. Kecerdasannya dalam bidang kimia mengantarkannya mendapat beasiswa di Fakultas Kimia, University of Tehran. Karena prestasinya yang gemilang, dia direkrut oleh militer Iran untuk menjadi asisten pengembangan nuklir. Sayangnya dia telah dikontrak seumur hidup oleh pemerintah Iran. Kasih like buat Rahma. Mendapat kabar Karima akan pulang ke Indonesia, Sultan Ali asal Dubai ini bergegas terbang menemui Karima untuk menikahinya. Sultan Ali mengatakan pada Karima, "Saya utus 2 orang untuk menjemput ibumu di Indonesia agar bisa menghadiri pernikahan kita." Karima pun berdebar-debar bahagia mendapatkan kejutan tersebut. Apakah kalian ikut bahagia mendapat kabar tentang pernikahan Karima ini? Siapa sangka, wanita berhijab asal Indonesia inilah kunci di balik keberhasilan Timur Tengah menembus pertahanan musuh. Namanya Nurul. Dulu kemampuannya diragukan, bahkan di negerinya sendiri. Tapi kini, dialah otak di balik rudal balistik tercanggih milik Timur Tengah. Karena jasanya, Nurul dianugerahi medali kehormatan dan fasilitas mewah yang belum tentu dimiliki pejabat. Ia bahkan ditawari kewarganegaraan, namun Nurul menolak. Menurutnya, ia lahir di tanah pesantren dan akan tetap jadi bagian dari NKRI. Berikan like jika kamu bangga dengan Nurul. Ternyata, inilah salah satu otak kesuksesan rudal sijil Iran. Ramla, gadis kampung anak tukang bengkel di Gresik. Kecerdasannya dalam ilmu fisika mengantarkannya meraih beasiswa di Isfahan University. Di sana dia fokus mendalami ammonium perchlorate, reaktor rudal sijil. Kini dia menjadi aset penting yang sangat dijaga keselamatannya. Kasih like buat Ramla. Saat di Korea, Karima memutuskan pulang ke Indonesia karena diminta oleh ibunya. Namun ia harus ke Iran dulu untuk bertemu Atikah yang merupakan sahabat baiknya. Diantar oleh Paman Kim ke bandara, Karima menghubungi Atikah untuk bertemu di apartemen untuk membahas ramuan rudal hipersonik siluman buatan mereka berdua. Tapi subhanallah, ternyata Atikah saat ini lebih sering ditugaskan mengisi pengajian di beberapa masjid di Iran karena ilmu rudalnya sudah diwariskan ke murid-muridnya. Siapa sangka, pengendali rudal balistik Iran ternyata para wanita. Di ruang kendali bawah tanah, di balik layar radar dan tombol peluncuran, berdiri sosok-sosok perempuan yang penuh keberanian. Mereka bukan sekadar simbol, merekalah otak yang memastikan rudal-rudal mematikan itu siap meluncur kapan saja. Dengan disiplin militer dan kecerdasan luar biasa, para wanita ini menjadi bagian penting pertahanan Iran yang jarang diketahui dunia. Diam-diam, mereka adalah penjaga garis depan. Karena di Iran, kekuatan bukan hanya soal senjata, tapi juga keberanian para wanita yang berdiri di baliknya. Aku nanti ada seorang wanita dari Pekalongan, namanya Karima. Katanya dia ahli rudal, berhijab, tenang, tapi punya peran besar di balik sistem militer Iran. Tidak ada catatan resmi, tapi jejaknya muncul di tiap proyek strategis. Siapa dia sebenarnya? Tak ada yang tahu pasti, tapi dunia mulai bertanya. Karima asal Pekalongan, Jawa Tengah ini mendapatkan penghargaan silih berganti dari para petinggi Timur Tengah setelah rudal buatannya bisa menembus pertahanan musuh tanpa terdeteksi. Karima heran dengan para petinggi di Timur Tengah yang tidak pernah melakukan korupsi. Bahkan para pejabat di sana gemar memberikan apresiasi kepada orang yang berprestasi. Karima sedih teringat kepada para pejabat di negara asalnya yang takut miskin, bahkan tega membuat kebijakan yang membuat rakyat menderita. Menurut Karima, jika kekayaan Indonesia dikelola dengan benar, maka pengangguran pun di Indonesia akan mempunyai uang bulanan yang sangat presisi jika tidak ada pejabat yang korupsi. Apakah kamu setuju dengan pendapat Karima tersebut?